Ada apa tuh, Pak? Wah, ini jalannya lewat mana ini? Tapi ini kan kerjaan laki-laki, Bu. Ya, tapi Kenapa Ibu mau? kalau mengharapkan dari pemerintah itu memang terlambat. Karena cuaca ekstrim, tanaman mereka banyak yang gagal panen. Alhasil, mereka tidak punya penghasilan untuk membeli makanan pokok. Padahal sebenarnya ini mengandung racun. Tapi jika tidak begini, mereka tidak bisa makan dan akan kelaparan. Kali ini tim Indonesiaku tiba di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami akan menuju ke Desa Paramasan Atas yang sangat terpencil. Secara administrasi, desa tujuan kami termasuk bagian dari wilayah Kabupaten Banjar. Pak, Tidak ada kendaraan khusus yang bisa ini pada membawa mau kami. kemana ya, Pak? Beruntung, kami bertemu Oh, dengan 23 beberapa liter orang ini. yang akan berjualan ke Desa Paramasan. Sebelum berangkat, para penjual bersiap untuk menghadapi jalan yang rusak. Dengan melihat modifikasi pada motor, tampaknya akses jalan yang akan mereka lewati tidak mudah. Jika secara administratif, Desa Paramasan Atas itu merupakan bagian dari Kabupaten Banjar. Tapi akses yang paling dekat dan cepatnya adalah melalui Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan dari kawasan Kusan ini, kami masih harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 10 km lagi. Dan menurut kabar, akses ke sana cukup sulit. Seperti apa perjalanan kami, ikuti terus Indonesiaku. Udah siap, Pak? Nanti saya ikut Bapak ya? Iya. Setelah merasa cukup, kami pun berangkat. Dari sini, jalan sudah berupa tanah. Semakin jauh, tanah semakin berlumpur. Beruntung ada jajaran kayu untuk memudahkan motor melintas. Bagi warga, deretan kayu ini adalah jembatan, dibangun seadanya dari kayu yang ada di hutan. Dengan adanya fasilitas ini, kami memang tidak harus melintasi tanah lumpur yang dalam, tapi tidak mudah untuk melaju di atas kayu-kayu ini. Pasalnya, kayu menjadi licin setelah berbulan-bulan menjadi pijakan motor dan kendaraan lainnya. Kami pun harus saling bahu-membahu mendorong dan menjaga motor agar tidak terjatuh. Seharusnya perjalanan dapat ditempuh dalam 1 jam. Dengan keadaan seperti ini, durasi perjalanan akan bertambah 3 kali lipat. Jika hanya membawa diri sendiri, mungkin perjalanan tidak akan seberat ini. Namun mereka harus menahan bobot barang jualan yang tidak sedikit. Satu motor saja dapat membawa bobot hingga lebih dari 100 kg. Hampir semua kebutuhan pokok mereka bawa, mulai dari kebutuhan dapur seperti garam, gula, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, hingga bensin. Tentu harganya berbeda dengan daerah lain. Jika sudah masuk ke Desa Paramasan Atas, harganya bisa berbeda hingga lebih dari Rp10.000. Meskipun harus melewati perjalanan yang sulit, penjual seperti Ahim justru lebih senang berjualan di Desa Paramasan Atas. Pasalnya, dia lebih sering mendapatkan keuntungan. Bapak udah dari kapan Pak jualan bolak-balik keluar masuk Desa Paramasan Atas ini? Dari tahun 2003. Dari 2003? Ya, sampai sekarang. Kenapa milih jualan di sana, Pak? Ya kalau di sini kan lebih mahal. Heeh. Ya, kan? Jadi lebih untung kalau jualan Ya, di sana? Lebih untung. Emang harganya tuh bisa beda berapa, Pak? Bisa 1.000, bisa 10, bisa 15. Namun tidak jarang juga Ahim merugi. Bagaimana tidak? Tanah berlumpur yang sangat menghambat laju kendaraan kerap membuat motor tersungkur, bahkan terbalik. Sehingga barang jualan yang dibawa juga sering berjatuhan. Barang paling rentan adalah minyak goreng dan bensin. Guncangan hebat setiap melintas sering membuat tutup jerigen lepas dan menghamburkan isinya.
Namun, bagi mereka, keuntungan masih lebih besar dibanding kerugian yang didapat. Sulitnya medan jalan, besarnya tenaga, dan resiko yang mereka hadapi sudah tidak menjadi perhitungan. Ada apa tuh Pak? Bikin jembatan, Mbak. Oh, lagi pada gotong royong Ya, bikin jembatan. bikin jembatan sama kepala desanya. Oh gitu. Iya. Jadi di depan sana ada warga yang dari desa Paramasan Atas lagi bergotong royong untuk membuat jembatan. Mungkin karena jalannya memang sudah seperti ini. Saya mau lihat ke sana. Wah, ini jalannya lewat mana ini? Ternyata warga yang berkumpul hari ini sedang membuat jembatan. Bukan jembatan untuk menghubungkan antara daratan dengan sungai, tapi untuk menghubungkan jalan lunak berlumpur dengan daratan yang lebih keras. Merasa kesulitan setiap kali melintas membuat warga berinisiatif untuk menggelar kerja bakti. Ternyata, beberapa jembatan serupa yang kami lewati di awal perjalanan adalah hasil gotong royong warga. Seadanya, tapi sangat krusial. Dengan memanfaatkan kayu yang ada di hutan, mereka bisa menyambung jalan setidaknya sepanjang 500 meter. Nah, jadi di Bapak pikir lebih baik gotong royong itu kan. Kalau mengharapkan dari pemerintah itu memang terlambat. Dari titik pembangunan jembatan, tujuan kami sudah tidak jauh lagi. Setelah 30 menit berselang, kami pun sampai. Sebagian penjual langsung menuju ke rumah warga yang menjadi pemesan. Sebagian lagi harus berjualan keliling desa. Setelah menurunkan barang-barang, saya dan Ahim lanjut menjajakan jualan. Biasanya Ahim datang setiap hari Kamis bertepatan dengan hari pasar. Tidak jarang, Ahim hanya berjualan keliling desa. Peminatnya tetap tinggi, terutama bagi ibu rumah tangga yang harus memasak setiap hari. Adanya penjual seperti Ahim memudahkan mereka mendapatkan kebutuhan dapur, walaupun harganya bisa berbeda hingga Rp5.000. Semakin ke dalam, semakin banyak ibu rumah tangga yang membeli. Sebelum mereka pergi bekerja, momen seperti ini memang kerap ditunggu. Terdapat lebih dari 100 kepala keluarga di desa Paramasan Atas. Mayoritas wanitanya memang bekerja, seperti Kusna. Dia adalah pendulang emas. Karena penasaran, saya pun mengikutinya. Tempat Kusna mendulang tidak jauh dari pemukiman warga. Kebanyakan dari pendulang adalah laki-laki, tapi tidak jarang para wanita turut membantu. Pendulangan emas di sini sudah termasuk maju. Jika selama ini lokasi mendulang identik dengan lubang yang dalam atau di sungai, warga Paramasan Atas sudah melakukan inovasi. Mereka menggunakan mesin untuk menyedot pasir hingga emas bisa disaring secara sempurna. Tapi tenaga manusia tetap dibutuhkan. Warga masih harus bekerja agar mesin tidak tersumbat. Saya pun mengikuti Kusna dan ibu-ibu lain turun ke bawah. Dalam lubang ini, warga harus menyemprot dinding tanah dan memindahkan batu agar mesin bisa terus menyedot. Mayoritas warga di desa Paramasan memang pendulang emas. Mereka bekerja di dalam satu kelompok yang berjumlah sekitar 10 orang. Masing-masing kelompok mempunyai lahan khusus untuk mendulang. Bagi warga, mendulang ini selain sebagai mata pencaharian, tapi juga menjadi tradisi. Karena sudah lama emas menjadi sumber rezeki warga di desa Paramasan Atas. Pekerjaan ini sungguh tidak mudah. Bebatuan tajam yang menjadi pijakan kami sangat menghambat kinerja. Sungguh sangat melelahkan. Pasalnya mereka bekerja seperti ini setiap hari. Karena tidak banyak yang bisa dilakukan oleh warga Paramasan Atas, jadi mendulang emas inilah satu-satunya pengharapan mereka untuk bisa mendapatkan penghasilan. Tapi mereka benar-benar harus kerja seharian, dan dalam sehari itu mereka belum tentu bisa mendapatkan 1 gram emas. Pekerjaan mendulang emas sebenarnya penuh ketidakpastian. Kami tidak tahu kapan bisa mendapatkan hasil. Seharian mengais tanah belum tentu mendapatkan hasil. Risiko yang ditanggung juga besar.
Tanah yang terus diuruk dan disiram air membuat teksturnya semakin lunak. Sudah ada beberapa warga yang menjadi korban timbunan tanah. Meski begitu, keselamatan seakan menjadi urutan terakhir dalam daftar kebutuhan warga di sini. Apa daya, karena hanya dari emaslah mereka bisa hidup. Matahari seakan menunjukkan triknya, dan tenaga kami pun semakin terkuras. Akhirnya, kami memutuskan untuk beristirahat. Tapi ini kan kerjaan laki-laki, Bu. Ya, tapi Kenapa Ibu mau ikut-ikutan? ya di sini mahir latihan binian, mulai di turun timurun latihan binian, membantu lelakian, binian membantu lelakian, supaya kerja sama, ringan sama dijinjing ujar anu mas kan. Kusna pun mengakui sebenarnya dia tidak ingin bekerja sebagai pendulang lagi, tapi tidak banyak pilihan yang bisa dia ambil. Jadi sebenarnya Ibu kedepannya maunya nggak mendulang lagi. Iya, maunya kada mendulang lagi. Tapi udah nggak ada kerjaan lain ya, Bu? Ya udah kada ada kerjaan lain mendulang. Hingganya nang adahan, desan belanja hari-hari, mengelanjai anak, mendulang pang hari-hari. Ya, pekerjaan ini memang cukup berat bagi seorang wanita seperti Kusna. Namun apa daya, hanya inilah yang bisa mereka harapkan. Infrastruktur jalan yang tidak memadai membuat warga kesulitan jika harus membawa hasil bumi keluar desa. Dengan mencari emas, mereka dapat memperoleh hasil yang lumayan. Biasanya, setelah 7 jam mesin pun dimatikan, karena dirasa sudah banyak mengumpulkan pasir dan tanah dari dasar lubang. Proses mendulang pun memasuki tahap akhir. Di atas kayu penyaring inilah biasanya emas tersangkut. Walaupun sudah menggunakan mesin, proses akhir masih tetap dilakukan secara manual. Jika tidak dicuci seperti ini, emas tidak akan terlihat dan sulit dibedakan dengan bebatuan. Setelah hampir 1 jam, butiran emas sudah mulai terlihat. Sungguh kami sangat beruntung hari ini. Emas yang didapat terbilang cukup banyak. Jika dihitung secara kasar, hasil kali ini mencapai 10 gram. Sebuah perjuangan yang tidak sia-sia. Harga 1 gram emas di sini adalah Rp400.000. Dengan hasil yang didapat hari ini, warga bisa memperoleh Rp4 juta. Tapi tentunya hasil ini masih harus dibagi untuk perawatan mesin dan bahan bakar. Dalam 1 hari mereka bisa menghabiskan 2 jerigen bensin seharga Rp400.000. Selain emas, sebenarnya sebagian besar warga juga menanam kayu manis karena mudah tumbuh dan harga jualnya yang tinggi. Itulah yang membuat kayu manis menjadi primadona dikala emas tidak bisa diandalkan. Dalam sehari, warga seperti Rosna dan keluarganya bisa menebang 2 hingga 3 pohon. 1 pohon setidaknya menghasilkan 15 kg kayu manis. Harga kayu manis dapat mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Sekali jual, Rosna bisa membawa pulang sebesar Rp300.000. Dengan menanam kayu manis, warga bisa menikmati hasil yang lebih pasti. Dilema juga pemirsa, sebenarnya potensi pertanian dan perkebunan di sini sangat tinggi. Tanahnya sangat luas dan bisa ditanami tumbuhan apapun. Tapi warga seringkali kesulitan untuk menjual hasil buminya keluar. Jadi mereka tidak bisa mengharapkan banyak dari sini. Proses pengolahan kayu manis juga tidak sulit. Setelah menebang, warga hanya perlu mengupas kulit pohon. Kemudian kulit kayu manis pun dijemur. Kulit kayu manis kering inilah yang nantinya akan dijual ke pasar. Bagi wanita seperti Rosna, bekerja di ladang tentunya lebih aman dan ringan dibandingkan mendulang emas. Selain berat, Rosna juga mengaku bahwa kegiatan mendulang sebenarnya merusak lingkungan desanya. Tapi apa daya, warga tidak mempunyai banyak pilihan. Itu sungai yang di bawah itu kemarin aku kesini masih jernih gitu, Bu. Kok kemarin agak coklat gitu warnanya ya? Orang batu, orang begawe, orang mendulang emas teh. Tapi bilang karo. Pendulangan dulunya mendulang emas orang.
Berarti dulu air sungai di sini masih jernih banget. Iya, jernih. Nah, Ibu kan setiap hari pakai air itu ya, Bu? Iya, pakai air itu. Terus gimana tuh kalau udah orang mulai ngedulang? Iya, basa dia berdahulu pang di rumah. Subuh-subuh nih mah. Karena cuaca ekstrim, tanaman mereka banyak yang gagal panen. Alhasil, mereka tidak punya penghasilan untuk membeli makanan pokok. Padahal sebenarnya ini mengandung racun. Tapi jika tidak begini, mereka tidak bisa makan dan akan kelaparan. Desa yang akan kami tuju sekarang sebenarnya jaraknya hanya sekitar 30 km dari dermaga ini. Tapi aksesnya sangat terbatas dan butuh persiapan yang ekstra. Karena keterbatasan ini, Desa Semenunulai mendapat predikat yang paling terpencil yang pernah didatangi oleh tenaga kesehatan puskesmas. Kali ini saya akan melihat seperti apa perjuangan mereka untuk sampai ke sana. Saksikan terus Indonesiaku. Desa yang kami tuju berada di tengah sungai Losalo. Hari ini kami cukup beruntung, arus air tak terlalu deras dan cukup bersahabat. Motoris perahu mencoba mencari celah untuk melintas. Bagi mereka, riam seperti ini masih terbilang aman jika dibanding saat musim-musim sungai meluap. Aliran sungai Losalo termasuk tenang, namun di beberapa titik berkali-kali jantung kami harus diuji dengan riam yang cukup besar. Para petugas kesehatan puskesmas yang sudah terbiasa saja tidak merasa was-was setiap kali berada di atas sungai ini. Beruntung, perjalanan air kami tidak mengalami hambatan berarti. Setelah lebih dari 1 jam merasakan arus sungai Losalo, kami pun sampai di dermaga desa. Kita udah sampai desanya, Bu? Belum, kita masih harus jalan kaki sejauh 8 menit. Wow, Melewati saya kira gunung dan lembah. Saya kira kalau udah sampai dermaga ini artinya udah sampai desa. Tapi ternyata masih harus jalan kaki lagi sejauh 8 km. Ternyata perjuangan kami masih belum berakhir. Desa yang kami tuju terletak di balik bukit. Tak heran jika jalan yang kami lewati ini makin jauh semakin terus menanjak. Di kiri dan kanan kami adalah hutan asera yang masih cukup lebat, menandakan daerah ini belum banyak terjamah pembangunan. Entah sudah berapa kali kami berhenti untuk beristirahat. 8 km seharusnya tak butuh waktu lama untuk sampai di lokasi. Namun nyatanya, perjalanan darat ini seperti tidak berujung. Setelah berjam-jam berkutat dengan jalan setapak, akhirnya kami pun sampai tujuan. Hari ini saya mengikuti ibu-ibu di desa yang akan pergi ke kebun mereka. Barang bawaan kami memang menyiratkan bahwa kami akan panen, namun ternyata tidak. Kali ini para ibu hanya akan mencari ubi koro di sekitar kebun mereka. Ubi koro atau ubi hutan memang menjadi makanan pengganti saat musim gagal panen dan saat tak ada makanan yang mampu mereka beli. Tidak perlu menunggu waktu lama, para ibu dengan sigap mencangkul tanah. Ubi hutan ini tergolong sangat cepat pertumbuhannya, terutama pada saat musim panas. Tanah kering membuatnya tumbuh besar dan akan lebih mudah diolah. Jika hujan dan tanahnya basah, ubi koro ini akan menciut dan menjadi keras. Matahari yang bersinar cerah membuat pencarian ubi koro menjadi lebih mudah. Kita biar 1 biji saja saya tidak ambil padi, padahal ada 6 kaleng saya tanam, tapi biar 1 biji saja kita tidak bawa pulang karena hama tikus. Oh, jadi karena gagal panen makanya terpaksa cari ubi koro ini. Iya. Ubi hutan atau yang biasa warga sini sebut ubi koro ternyata berbeda dengan ubi yang biasa saya lihat. Kalau ini bentuknya bulat dan ukurannya tuh bisa 3 kali lipat lebih besar dari ubi biasa. Dan karena ukurannya ini otomatis jadi lebih berat dan susah untuk nariknya dari tanah. Walaupun sebenarnya dia tumbuh
cukup strategis tempatnya, tidak terlalu jauh dari pemukiman warga. Semua wadah sudah terisi penuh dengan ubi koro. Saatnya kami pulang ke desa. Ubi yang kami peroleh hari ini cukup banyak. Beratnya lebih dari 50 kg. Kami sempat kesulitan membawanya. Tiba di rumah, biasanya warga langsung mengolahnya. Proses mengolah ubi hutan ini cukup panjang. Sejumlah penelitian mengatakan bahwa getah gadung ini cukup beracun. Ini karena mengandung zat toksik yang dapat terhidrolisis, sehingga pada akhirnya terbentuk asam sianida. Ubi yang baru dipotong harus direndam di dalam air garam. Garam dipercaya bisa melunturkan getahnya yang mengandung zat toksik. Namun rendaman garam tidak akan pernah cukup untuk membuat wikoro bebas racun. Potongan ini harus ditindih batu semalaman agar airnya sempurna luntur. Kemudian masih harus direndam di dalam air sungai. Belum lagi harus dijemur berhari-hari hingga benar-benar kering. Sungguh proses yang sangat lama. Mencoba mencicipi ubi koro ini membutuhkan keberanian. Awalnya saya juga merasa takut mencicipinya. Efek seperti pusing, muntah, tenggorokan tercekik, dan rasa tidak nyaman lainnya adalah pertanda tidak sempurnanya pengolahan ubi koro. Namun, tidak ada riwayat orang keracunan karena memakan wikoro di desa Asemi Nunulai. Inilah yang meyakinkan saya untuk mencobanya. Rasanya seperti ubi biasa namun lebih legit. Warga pun mengakui bahwa ubi hutan ini cukup enak. Tahun ini memang menjadi tahun yang cukup sulit bagi warga desa Asemi Nunulai. Karena cuaca ekstrim, tanaman mereka banyak yang gagal panen. Alhasil, mereka tidak punya penghasilan untuk membeli makanan pokok. Jadi, ubi wikoro inilah yang mereka cari sebagai makanan alternatif. Padahal sebenarnya ini mengandung racun. Tapi jika tidak begini, mereka tidak bisa makan dan akan kelaparan. Tak banyak yang tahu tentang keberadaan desa ini, termasuk bagi warga Kecamatan Asera sekalipun. Ini karena desa Asemi Nunulai resmi menjadi desa definitif pada tahun 2008. Sebelumnya, warga biasa menyebut pemukiman ini sebagai Desa Tambua. Kami pun langsung bersiap menggelar posyandu dan pemeriksaan kesehatan. Ruangan agak sedikit sempit memang, namun tak ada tempat lain. Inilah fasilitas kesehatan satu-satunya yang ada di desa Asemi Nunulai. Warga sangat antusias datang ke pengobatan yang jarang sekali mereka dapatkan ini. Kesempatan berharga yang tak mungkin mereka sia-siakan. Tanpa tenaga medis di desa, bisa jadi desa Asemi Nunulai suatu ketika berada dalam keadaan darurat diare. Maka tak henti-hentinya para petugas medis kecamatan ini memberi pengertian akan pentingnya kebersihan diri, rumah, dan makanan mereka. Selain penyakit menular, tinggal di tempat terpencil juga kerap kali menjadi masalah saat terjadi kecelakaan di sungai, sawah, atau ladang saat bertani. Salah satunya adalah Yanti. Yanti sudah berbulan-bulan mengalami cedera pada bagian punggungnya akibat jatuh di ladang miliknya. Tidak adanya obat-obatan memadai setiap hari membuat Yanti harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Pemeriksaan ini kan jarang-jarang ya. Iya, Nah kalau misalkan ibu sakit lagi nggak ada perawatnya, gimana Bu? kita berobat dukung dulu, baru kita terus ke puskesmas Asera. Oh, berobat ke dukun? Iya, kalau tidak dulu sini sementara bidan di dalam desa ini. Habis itu kalau tidak sembuh, langsung kita turun di puskesmas Asera. Berpuluh-puluh tahun hidup tanpa tenaga medis modern membuat warga sangat mengandalkan pengobatan tradisional.
Di desa, orang yang dianggap memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit disebut dukun. Santi adalah satu-satunya warga yang dipercaya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Dukun seperti Santi menjadi andalan warga yang tengah kesusahan atau sakit. Hari ini, saya mencoba mengenal seperti apa cara pengobatan yang dilakukan Santi. Jika medis modern sudah sangat canggih dengan tablet dan pil yang tersedia, lain halnya dengan obat-obatan yang digunakan wanita paruh baya ini. Dia lebih memilih mencari obat di dalam hutan atau kebun. Ya pemirsa, yang kita cari dari tadi nih, bagi saya sih sebenarnya hanya tanaman-tanaman liar yang tumbuh di kebun. Tapi bagi Ibu Santi yang dipercaya warga sini mempunyai keahlian khusus untuk menyembuhkan, tanaman-tanaman ini dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit. Ada lagi, Bu? Kesana ya? Oke. Sampai rumah. Setelah terkumpul semua jenis dedaunan yang dicari, kami pun beranjak pulang. Dalam seminggu, ada saja warga yang datang berobat ke rumah Santi. Benar saja, sesampainya kami di rumah, ternyata sudah ada 2 orang warga yang menunggu kedatangan Santi. Sebelum memulai pengobatan, Santi selalu mencuci bersih obat tradisionalnya. Tidak banyak tindakan yang dilakukan. Jika pasien mengeluh sakit pada badan mereka, Santi hanya akan mengurutnya menggunakan ramuan ini. Selain mengandalkan ramuan buatannya, Santi juga membaca mantra atau doa-doa agar penyakit pasiennya segera diangkat. Beginilah susahnya hidup di pedalaman. Ketika tidak ada tenaga medis yang bisa diandalkan, warga hanya bisa menjalani pengobatan tradisional. Bukan mereka tidak percaya dengan obat-obatan dari dokter, tapi keadaanlah yang membuat mereka harus menjalani keadaan yang seperti ini. Penanganan untuk berbagai penyakit bagi Santi sama, yaitu dengan mengurutnya. Bagi warga yang sudah terbiasa, sugesti untuk sembuh membuat penyakit yang dirasakan berkurang. Tapi berarti Ibu maunya ada perawat yang tinggal di sini ya? Ya maunya. Tapi sampai sekarang nggak pernah ada. Belum pernah, kadang datang di 1 kali dalam 3 bulan. Bagi warga desa, kemampuan Santi merupakan berkah tersendiri. Terlebih, Santi tidak pernah mematok biaya pengobatan yang dilakukannya. Mereka bisa membayar seikhlasnya. Ini tentu saja sangat membantu dalam keadaan kesusahan. Kita mau tolong, ada itu daun-daun kita yang mau pakai. Jadi ini juga saya pergunakan, tapi betul juga ya. Apalagi kalau memang orang yang percaya juga kepada kita. Santi sendiri bukannya tidak percaya dengan dunia medis modern. Jika ditanya harapan, pastilah Santi juga menginginkan adanya perawat atau bidan yang menetap di desa. Namun apa mau dikata, keadaanlah yang membuatnya harus mandiri menghadapi berbagai penyakit. Baik untuk dirinya sendiri maupun penduduk desa Asemi Nunulai.